Yang saya hormati rekan-rekan di Komisi D DPRD Kabupaten Asahan. Di sini saya perkenalkan di sebelah kiri saya Ibu Tri Astuti dari Perindo, anggota Komisi D. Kemudian Ibu Siti Hairani dari Demokrat. Kemudian saya sendiri Irwan Sasyakian SMM selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Asahan dari Demokrat. Kemudian saya hormati juga di sini sesuai dengan undangan kita mengundang pihak-pihak terkait sesuai dengan surat yang masuk kepada kita yang dilayangkan oleh DPC Pospera Kabupaten Asahan beberapa waktu yang lalu. Di sini hadir dari perwakilan pemerintah daerah, itu Dinas PUPR. Di sini kemudian juga Camat Sekupayang, kemudian juga Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sekupayang, dan juga rekan-rekan dari Pospera sendiri. Namun dari PT IPS di sini ada perwakilannya. Ada yang hadir? Tong. Kita dari IPS ada? Enggak ada ya? Oke, baiklah, berarti dari IPS yang tidak hadir karena beliau juga kita undang. Tapi begitupun, walaupun beliau tidak hadir, rapat ini akan kita lanjutkan. Nanti kita berdiskusi karena perwakilan pemerintah daerah juga hadir di sini. Kepada rekan-rekan dari Pospera, mungkin bisa menceritakan sesuai dengan surat yang masuk kepada kita kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti apa, kemudian nanti kira-kira keinginannya atas permohonan tersebut seperti apa kalau disampaikan gitu, supaya nanti kita bisa minta pendapat dan penjelasan serta keterangan dari dibutuhkan untuk rapat kembali akan kita undang kembali. Tapi kalau memang nanti bisa kita selesaikan melalui dinas terkait, pemerintah daerah dan camat yang menyangkut kepentingan dan kenyamanan masyarakat di desa Perbangunan. Oke, mungkin itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan dari Pospera Kabupaten Asahan. Terima kasih. Silakan. Jadi selamat sore. Saya perkenalkan dulu, nama saya PLM Panggilan Sigalinggi. Sering biasa dipanggil Atong Sigalinggi. Saya Ketua DPC Pospera Kabupaten Asahan. Ini dari LBH Pospera, ini Humas, dan ini anggota saya. Jadi yang terjadi di Perbangunan 5 bulan kemudian terjadi banjir. Sebelum 5 bulan belakang terjadi banjir dan masyarakat ngadu sama Pospera. Ini kenapa banjir? Kenapa? Padi kami udah rusak gara-gara banjir. Coba dulu Pospera cek dulu apa penyebabnya. Jadi Pospera langsung mencek ke lapangan, kemarin ikut Pak Kades ya, Pak Kades, Pak Camat juga. Kami cek, kami lihat alur-alur sungai, ternyata PT Inti Palam menembok itu, membenteng alur air sungai ya. Ini PT Inti Palam menembok alur sungai yang ada 3 titik. Yang pertama di titik Situmpat, titik Napi 10, titik Situmpat, sama titik air deras. Jadi akibat pembentengan ini, air yang datang dari Nantalu itu diarahkan ke desa Perbangunan, mengakibatkan desa Perbangunan itu banjir. Akibat dari banjir tersebut, masyarakat kehilangan mata pencahariannya. Anak-anak mereka tidak bisa sekolah akibat hilangnya mata pencaharian masyarakat. Gagal panen. Ya, ada yang gagal panen, ada yang nggak bisa meladangi. Sebanyak 600 hektar, kurang lebih 600 hektar.
Ini juga desa pertahanan juga kena juga desa pertahanan. Tapi mereka dapat hadir pada hari ini. Jadi kedatangan kami ke sini, permohonan kami kepada Bapak Ketua agar memberikan solusi kepada masyarakat, memberikan solusi bagaimana ini benteng ini, ya, bagaimana benteng ini dibuat di sini. Dan saya juga ada pertanyaan, apa hak perusahaan menutup air sungai? Itu yang pertama. Dan tuntutan kami membuka benteng yang dibuat oleh Intipalam. Yang kedua, mengganti rugi kerugian masyarakat. Bila penting yang ketiga, cabut izin Intipalam karena mereka meresahkan masyarakat sekitar. Mungkin ada apa? Terima kasih buat ketua. Jadi saya tambahkan pada intinya adalah itu mereka menutup atau membuat benteng secara sepihak yang kami juga tidak tahu sampai saat ini apakah memang mereka memiliki izin atau memiliki artinya mendapat rekomendasi dari baik dari pemerintah daerah ataupun desa untuk membenteng aliran air tersebut. Artinya gini, dari informasi yang kita dapatkan bahwasanya PT IPS itu berdiri pada tahun 2008 ya. 2008 artinya sebelum ada PT tersebut sungai itu memang sudah ada. Sungai itu memang sudah ada dan memang itu untuk mengurangi air yang aturannya bisa nggak langsung ke desa perbangunan. Jadi saat ini karena tutupnya itu, maka dari desa perbangunan aja beli muter-muter. Nah artinya gini, kami di sini juga mengharapkan hadir datang karena PT IPS untuk memperlakukan tersebut. Karena menurut kami perbuatan PT IPS tersebut kan perbuatan melawan hukum. Nah, sudah sepatutnya selayaknya juga izin ambil PT tersebut pasti dicabut. Kita tak mengharapkan kok CSR mereka kasih ke masyarakat, tapi pada intinya adalah kehadiran perusahaan di suatu daerah tersebut harusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan memberikan penindasan ataupun air mata pada masyarakat. Yang pada intinya masyarakat di situ bergantung kepada pertanian. Dan saat ini mereka tidak bisa lagi. Sekarang masyarakat sudah ditimpa dengan wabah corona, nggak bisa bergerak. Ditambah lagi yang mereka usahakan, yang mereka harapkan hilang. Jangan-jangan besok itu bukan lagi air hujan yang membanjiri, air mata masyarakat yang membanjiri lahan tersebut. Air mata masyarakat yang membanjiri lahan tersebut. Kalau panen sendiri dong. Jadi kita saat ini kecewa, sangat kecewa kita karena ya mungkin kita nggak tahu gimana pendapat dari para PT IPS yang menganggap mungkin hal sepele gitu. Kita harap di sini kita ada hasil yang bisa kita bawa untuk setidaknya memberikan kebahagiaan kepada masyarakat yang terkena musibah akibat ulah dari itu yang kami harapkan. Mungkin untuk selanjutnya atau kami silakan kembali kepada Bapak. Oke, terima kasih rekan-rekan dari Pospera yang telah menyampaikan maksud dan tujuan terkait dengan suatu yang dilayani di pemasaran. Atas aduan tersebut, makanya kami memanggil para pihak kami itu dari pemerintah, dari mulai Dinas PUPR, dari Pak Fahmi sekretaris, dari Pak Camat dan Pak Kades. Tapi memang kita sayangkan dan kita sangat kecewa bahwa hari ini PT IPS tidak hadir dan juga tidak mengindahkan undangan kita yang mungkin begitu. Nah, jadi memang mereka kalau saya lihat nanti mungkinlah bisa dikonfirmasi nanti sama staf apakah surat sampai atau mereka memang tidak menghadirkan gitu. Nanti akan ketahuan. Baiklah, rekan-rekan dari Pospera tadi sudah menyampaikan apa menjadi maksud dan tujuannya. Sekarang kami minta penjelasan dan keterangan dari Dinas Pak. Ini kan kita ketahui bahwa seperti yang di
melaporkan tadi, pihak perusahaan ini kan merubah tata ruang gitu ini kan, artinya menutup sungai kan gitu. Nah, jadi ini kan tidak bisa dilakukan sepihak oleh perusahaan karena memang sungai itu sebelumnya sudah ada dan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat dan juga sebagai pengaman juga lah bagi masyarakat dari banjir begitu. Jika itu ditutup atau dialihkan, masyarakat dirugikan karena air tidak mengalir sebagaimana mestinya kan begitu. Nah, jadi kami minta kepada Dinas PUPR Kabupaten Asahan, itu sungai yang dimaksud oleh rekan-rekan ini kira-kira itu sungai yang merupakan bagian dari aset pemerintah atau memang milik perusahaan gitu. Nah, ini tolong dijelaskan, artinya sejauh mana kewenangan mereka bisa menutup fasilitas yang sudah ada tersebut gitu, dan apalagi ini bisa telah mengakibatkan kerugian dan masyarakat juga mengalami kebanjiran. Dan di sini kalau saya catat tadi ada 3 ya. Iya. Ada titik Situmpat, Nanti Tupulu, satu lagi air deras ya. Ini ada 3 titik pula yang ditutup mereka kan gitu. Jadi perusahaan ini nggak bisa kita biarkan bekerja semena-mena ini Pak. Kalau memang nanti terbukti bahwa mereka melakukan penutupan secara sepihak, tidak ada izin, ini saya minta nanti kepada pemerintah daerah melalui PUPR supaya itu dikembalikan sungai itu sebagaimana fungsi awalnya gitu. Kita bego aja lagi. Ya. Itu ya, mungkin itu nanti bisa menjadi bagian daripada kebijakan itu. Oke lah, kami minta kepada pihak Dinas PUPR atau pemerintah daerah untuk memberikan keterangan dan pendapat terkait dengan permasalahan yang disampaikan. Terima kasih. Pospera Kabupaten Asahan. Kepala Desa bagi hadirnya. Jadi sebenarnya kalau kami jelaskan secara tata ruangnya, ini kan sudah berdiri sejak 2008 Pak. Mungkin peruntukannya pun itu kita masih kita apakan, nanti kita lihat di RTW kita dengan masalah penuntukan dan masalah izinnya mungkin kita harus tahu dulu ya, izin yang dikeluarkan pada saat itu ya, tahun 2008. Cuma di sini kita tidak bisa menyampaikan itu karena yang bersangkutan tidak hadir. Kita harus dengarkan dulu keterangan yang bersangkutan, yakni PT IPS ini. Jadi seolah-olah kita ini sepihak, ya kan? Kita dengarkan dulu kronologisnya, ya kan? Bagaimana bisa terjadi ini? Ini kan yang kita dengarkan tadi kan dari Pospera. Iya. Sementara yang dari perusahaan kan belum kita dengarkan keterangan dari perusahaan. Apakah ini merupakan bagian dari perusahaan itu? Inilah yang harus kita dengarkan sebenarnya. Nah, jadi kalau secara tata ruang kami itu belum bisa kami jelaskan peruntukan dan izin, apakah sudah pernah dikeluarkan izin, ya kan? Itu tentu kita harus mendatangkan dari bagian perizinan. Nah, jadi kami pun tidak menyampaikan ini sepihak, ya kan? Cuma saja hal-hal yang menyangkut penyebab banjir ini tadi, karena di undangan ini Pak, di sini membicarakan penutupan alur air gitu. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, ini kita harus mendatangkan dari PT IPS ini. Ya kan? Kenapa itu ditutup? Ya
dia punya sejarah. Kenapa dia menutup alur itu? Ya, tidak mungkin dia berani kalau tidak ada izin atau yang lain-lain. Nah, itulah yang harus kita telusuri dulu. Makanya ini kalau saya jelaskan sepihak nanti saya pun tidak tahu permasalahannya, ya kan? Jadi intinya saya nggak bisa menjelaskan masalah ini. Kalau izin itu mungkin kan yang hadir nggak bisa kita tanya, tapi bisa kita konsultasi. Tapi pada prinsipnya apa boleh pihak swasta perkebunan dalam hal ini menutup fasilitas publik lah, seperti sungai itu secara sepihak gitu, tanpa ada pemberitahuan gitu sebelumnya kepada mungkin kepala desa, camat, kan ini kan hadir nih, nanti bisa kita tanya ada nggak ini pemberitahuan gitu ya, karena itu kan merupakan sarana publik kan gitu. Nah, jadi mereka ini kan di dalam melakukan penutupan ini kan tentu kan harus ada izin, kemudian juga ada kajian lingkungannya kan gitu, amdalnya kan gitu. Jadi ketika ini dilakukan ini kan harus lengkap semua gitu. Nah, jadi kalau saya rasa sih sebenarnya ini nggak ada itu, mungkin mereka anggap ini sungai ini mungkin di wilayah HGU mereka atau wilayah perusahaan mereka anggap itu aset mereka lah, mereka tutup mungkin kan gitu, tanpa mengizinkan efek samping. Tapi ini cerita-cerita analisa kita lah, pendapat kita kan gitu. Jadi maksud saya begini Pak, karena yang bersangkutan tidak hadir, nanti mungkin PUPR bisa proses ke lapangan gitu. Maksud saya seperti itu. Nanti bisa didampingi oleh rekan-rekan dari Pospera dan kepala desa juga beserta camat. Nanti kita lihat gitu. Ini perusahaan ini memang rata-rata bandel-bandel nih Pak. Apalagi mereka ada problem dengan masyarakat. Diundang aja pun kadang-kadang Pak hadir seperti ini gitu. Jadi memang harus kita proaktif. Kita datangi nih. Kalau memang nanti misalnya kita temukan kejanggalan-kejanggalan atau yang tidak sesuai dengan prosedur, ya saya pikir kita bisa bertindak Pak. Makanya saya bilang tadi, begitu kita lihat memang mereka tidak ada memenuhi prosedur yang ada, udah kita biko aja lagi tuh. Kan PU kan ada bikonya kan Pak, yang bisa digunakan. Kalau bikonya ada kan? Itu kan kita sewa-sewakan Pak. Ya lah, tapi kan kalau untuk kepentingan masyarakat kan bisa kita tarik dulu, kita pakai dulu ke situ ya kan, karena pun adanya pun nggak besar kali ya di situ. Oke, mungkin itu tadi keterangan dari Pak Sekretaris. Mungkin dari Pak Camat ini, Pak Camat sudah pernah dengar cerita ini, sudah pernah ke lapangan, mungkin bisa diceritakan sebenarnya bagaimana kondisi yang terjadi di sana. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Kita hormati Ketua Komisi D, anggota, bahwa kita kepada Pospera beserta anggota juga pengacaranya, juga kami, dan lupa kepada kepala dinas atau yang mewakili, juga kita kepada kepala desa beserta anggota masyarakat yang hadir. Apa itu yang dipertanyakan oleh Ketua Komisi D? Depan ke sana, kita sudah 2 kali ke sana. Pertama kali ke sana, lupa saya tanggalnya. Cuma saya ke sana itu kan tidak mengetahui situasi di lapangan. Kita ke sana hari itu ya sama kepala desa beserta kepala dusun yang dihadiri oleh Ketua DPC ini Pospera ke sana. Yang pertama, yang kedua kita ke sana ya bersama berbincang. Juga akan belakangan datang, kami selama 5 menit, kami tidak ada kesempatan jalan ke dalam, kami tinggal menunggu di luar hingga kami ya sesudah itu kita ke dulu ya. Jadi hasil pertama Pak kami sana, karena menurut kepala desa bahwa terjadinya banjir itu katanya Sungai Nabi Luh itu katanya artinya berbahasa kita ini ya tumpat. Jadi kalau kami lihat tumpatnya bukan karena ditumpat, tapi karena tumpatnya itu karena banyak sisa nada apa namanya kencing gondok oleh karbon kleo.
Alayo. Bahasa kami di sana. Jadi saya bilang sama Pak Kades, bikin surat PT supaya itu normalisasi. Kita surat itu disurat oleh kepala desa, diketuai oleh camat, itu dilaksanakan PT IPS untuk menormalisasi. Tapi karena bekonya tak sampai yang seperti yang kita harapkan, sehingga itu tertunda pertama. Dan belakangan kami yang hari berikutnya yang kedua itu dihadiri oleh DPRD provinsi. Lupa siapa? Ya, sana. Jadi kami ke sana sama Bapak Pospera juga ikut. Kami langsung menuju Sungai Nabi Jubulu. Sungai Nabi namanya ya. Iya. Jadi di sana Pak seolah-olah air tak jalan. Kenapa tak jalan air? Ini karena tempat juga dibikin tadi talayur tali kalau bahasa kita, bahasa kami. Jadi itu kami artinya itu sepanjang sekitar 4 kilo aja ya, 4 kilo. Jadi harapan kita itu kalau bisa nanti masa itu dinormalisasikan di dalam kandil, kemudian air itu bisa lewat. Dan tumpat dia makan dua dia muntah di kapal. Muntah di balik ke atas biasanya ini mengakibatkan banjir di pembangunan. Cuma ini masukan juga sama kita bahwa banjir di pembangunan ini dari 2008 sampai 2020 ini bapak banjir. Sebelumnya tak pernah banjir kan? Ya macam mana Pak? Ibu boleh banjir Pak? Tak pernah banjir selama ini. Jadi apakah ini penyebabnya? Kita pertama saya penyebabnya itu karena Allah Taala hujan deras. Hujan kita nampak. Dan juga mungkin akibat dari yang disampaikan oleh tadi dari pos Pera tadi. Itu mungkin boleh saja. Cuma yang kita sayangkan kan PT perusahaan kan kita ada di sini, mereka usaha ada betul ada alasan. Sengaja mau tak sengaja Pak? Iya, saya rasa kalau sengaja mungkin boleh saja, tapi lebih saya ngomong ya ini mungkin ada alasan. Yang terkini itu nanti antara pihak yang mengundang sama mereka mungkin nanti. Ya, kalau kita ini ya terutama Pak Kecamatan ya maaf sebelum terima kalau masalah PT ini Pak kami ini ya untuk kita pidana kalau saya masih tentang itu kalau ini tak membantu bahasanya. Dan juga apapun kegiatan-kegiatan kadang-kadang Pak di desa atau di kecamatan kami ya kecamatan itu jalan. Contoh kalau masalah tanah tadi dari masyarakat kepada perusahaan kecamatan itu juga ya Pak sebenarnya saya ikut kami di dalam semua jadi ini jatuhkan kecamatan jabatan berarti walaupun saya dulu ikuti berarti namanya saya ikut jabatannya ikut saya ikut tidak dilibatkan Bu. Jadi kalau ada masalah ini kita harus ikut. Kita masih masyarakat kita Pak Bu, karena masyarakat kita. Jadi kalau artinya secara teknis ini ya kita buang pas lah. Tapi kalau yang paskannya itu kepala desanya yang ngomong. Karena jadi itu ya apanya pun ada ceritanya. Cuma saya rasa Pak, ya makanya artinya apa yang diresahkan masyarakat kita di sana di desa pembangunan mungkin sampai di desa pertahanan ya juga yang kena itu. Tapi kalau bisa Pak kita artinya kita selesaikan lah. Kalau ini menurut Bapak jadi Bapak ketua jadi DPR yang ke lapangan, saya harapkan juga sama DPR-nya ke sana. Dan kita lihat di mana ini yang betul ini ke apa yang bisa. Turun ke lapangan. Itu betul DPR turun ke sana, DPR provinsi. Turun ke sana. Jadi bisa nanti PT perusahaan pun turun, ya kepala desanya turun, ya DPR-nya turun nanti dari pos keranya pun turun, ya camatnya pun kita itu masyarakatnya. Cuma gini Pak, nanti yang kita takutkan nanti masyarakat ini ya saya tahu kali di masyarakat pembangunan ini kalau unjuk rasa ini tak lupa tolong itu. Lebih suka unjuk rasa kulit daripada makan pagi Pak. Makan pagi. Itu gagal padanya Pak. Gagal padanya. Itu makanya saya bilang Pak. Jadi itu. Korut ini Pak makin paham. Cuma kalau kita tanggapi seperti demikian masyarakatnya mengerti. Kalau memang penyebabnya pula karena hujan terlampau deras ya mereka pun malu. Tapi kalau kena PT ini pula yang
PT kalau memang ada perlu izin mereka ya kita pertanyakan siapa yang mengeluarkan izin. Nah, ada pula kepala desa yang mengeluarkan izinnya kan. Jadi apa kan mana tahu tidak. Kalau kepala desa yang sekarang tidak ada kan. Terima kasih Pak, ini dapat kami sampaikan. Cuma yang uang yang jelas sekali Pak masalah kepala desa. Tapi Pak Camat udah tahu lah kejadian ini dan Udah ada kali Pak kami ke sana. ini udah lumayan. Saya pikir tadi tak tahu gitu kan. Saya sebutnya kepala desa bukan mengajak kita ke sana Pak, yang beritahu. Jadi kan kita harus pemerintah memberitahu itu ada suatu perintah dari sama kami selaku camat. Kita aja Pak, sama kasihkan kami dulu ke sana. Oke lah, mungkin langsung Pak Kades ini yang berhubungan. Oh ya, silakan. Jadi seperti ini Pak. Jadi sebenarnya kita dari tadi kami mengamati dari tadi sini nggak ada tanggapan Pak. Kita nggak puas. Apa yang ditanyakan sama Bapak Ketua sama Bapak juga nggak dapat jawab. Jadi gini Pak, yang namanya banjir itu memang selalu dari atas hujan air itu ke bawah, ya kan? Tapi itulah kita Pak, kita manusia. Itulah sebabnya ada pemerintah. Itulah sebabnya kita punya pola pikir Pak. Nah, oleh pemerintah yang sebelumnya udah dibentuknya itu Pak untuk menanggulanginya. Ya. Andai kata penghujan turun, satu lagi turun ke sana. Itu yang fungsinya itu Pak. Permasalahannya. Jadi kita nggak salahkan lagi hujan. Ketika banjir kita salahkan manusianya kebodoh Pak. Kan itu. Nah, jadi kalau kayak bilang tadi Bapak bilang itu dari Maha Kuasa itu salah Pak. Nah, yang sekarang ini yang kita butuhkan dari Bapak itu sungai itu terdaftar nggak di peta kecamatan itu sekarang. Sama seperti Bapak juga terdaftar nggak di dinas. Kalau terdaftar itu kewenangan siapa, normalisasinya, perawatannya itu kewenangan siapa, itu yang kita butuhkan Pak. Bukan kita panggil apanya PTPC kayak mana curhat, ini bukan curhat Pak. Kita udah menderita loh. Iya. Ya. Kayak Bapak bilang tadi lebih penting demo daripada sarapan pagi. Apa yang mau disarapan kan? Padinya udah habis. Banjir. Kan gitu Pak. Jadi kita mau jelas gitu. Ya kita kan sekarang bukan masalah normalisasi ini tumpah kita bersihkan, enggak, sekarang udah kan udah rugi. Itu kenapa kau tutup? Apa izin kau? Itu punya kau. Kita nggak bisa Pak. Contohnya aku udah pukul dia, aku obati dia, selesai enggak Pak? Nggak selesai. Ada prosesnya. Itu yang mau kita tuntut. Oke, mungkin sudah cukup ya. Bisa saya jawab Pak? Boleh. Apa yang Bapak sampaikan tadi kan kami kan nggak bisa menjawabnya Pak. Saya mau tanya, Bapak kan berapa kali datang ke sana ini? Iya. Bapak pasti artinya udah 2 kali, ketiga kali datang. Masa Bapak nggak tengok peta kecamatan sih? Ini gang ini ada. Kalau misalnya contohnya di desa, ini gang A, ada di desa datanya. Ini gang A, dusun ini gangnya ini. Jika ada pembangunan, kita pembangunan di gang ini. Ada Pak. Iya. Nah saya yang tanyakan di kecamatan itu terdaftar nggak di peta itu? Peta kecamatan. Nggak terdaftar gimana? Nggak terdaftar. Bapak yakin nggak terdaftar? Iya. Bapak yakin nggak terdaftar? Permasalahannya ini permasalahan daftar. Tunggu. Permasalahannya ini sudah diresmikan Pak. Iya. Kerajaan yang Siregar. Ini sudah diresmikan. Gubernur. Tak mungkin tidak terdaftar di kecamatan. Tahun 93, September 93 ini udah diresmikan Pak. Jadi Kerajaan yang Siregar. sebentar. Jadi biar supaya kita rapat ini terarah, jadi kita satu kita tanya. Sebenarnya saya yang bertanya, saya tuh paham tadi dijawab atau tidak kan saya kan tahu. Iya. Cuma saya urut dulu gitu. Nanti baru saya Boleh. di situ. Tadi maksudnya Cuma keciprakan terlalu semangat, nggak apa-apa. Karena kan saya catat juga ini kan. Ini apa yang saya tanya dijawab nggak kan bisa catat sebenarnya. Oke lah, mungkin langsung Pak Kades coba dijelaskan kondisi sebenarnya di lapangan karena Bapak kan sangat mengetahui dan dekat dengan kondisi tersebut. Sampai sekarang. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita. Yang saya hormati Ketua Komisi D beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua DPR atau utusan ya Pak ya, Sekretaris DPR Asahan, yang saya hormati juga Pak Camat Sekupaya beserta jajarannya, dan tidak lupa juga saya kepada rekan-rekan muda-muda yang muda-muda lah. Kenapa saya bilang muda-muda? Saya sendiri duluan membuat surat ke Bupati, tapi nggak ditanggapi sekarang. Artinya apa solusi, apa tindakan sampai sekarang biar atau koordinasi sampai sekarang belum. Jadi terima kasih kepada Pospera.
dan saya kepala desa Dodore Pak. 2013 saya kepala desa Berbangunan periode pertama. Mungkin inilah tahun pertama periode kedua. Jadi perlu juga saya sampaikan kepada ketua atau kepada semua komisi D, pada tanggal 20 Juli Badan Penanggulangan Bencana Alam Asahan sudah turun ke desa kita Pak. Jadi di Asahan ini Badan Penanggulangan atau BPTW Asahan sudah memberikan bantuan kepada desa kita akibat bencana alam yaitu banjir. Artinya masyarakat saya di desa itu sudah mengalami berbulan-bulan akibat banjir, rumahnya tergenang. Jadi itulah pada tanggal 20 Juli. Pada tanggal 22 Juli memang saya belum menyurati, saya menghempon langsung Kepala Dinas Pertanian Asahan Pak Tony. Besoknya langsung turun Bapak itu ke desa melihat situasi apa yang terjadi di desa kami. Artinya dari pihak Dinas Pertanian Asahan sudah turun ke desa kita melihat apa situasi yang terjadi di sana Pak dan para ibu sekalian. Jadi yang kami minta pada waktu itu, kita minta tolong pada Bapak itu agar membantu masyarakat yang sudah banjir. Datang Bapak itu segera buat suratnya. Segera buat suratnya biar kami tidak terjadi supaya bisa nanti kami minta bantuan ke provinsi. Kami kaget. Kok ke provinsi? Kabupatennya kan kok ke provinsi? Kenapa ke provinsi Pak? Pertanyakan. Harus dengan kami. Jadi kalau namanya udah habis Pak, apa mau saya bilang kan? Katanya kabupaten untuk membantu masyarakat masalah binomak bilikan itu yang saya bilang Pak. Sesudah itu Pak, saya suratin sesuai dengan pembicaraan waktu itu, saya suratin kerugian masyarakat sudah saya sampaikan waktu itu langsung ke Bupati Asahan, tembusan ke Bapeda, ke Dinas BPDB, ke PUPR Asahan, ke Dinas Pertanian dan ke Pak Camat. Artinya sudah saya surati pada tanggal 27 Juli. Artinya pihak PUPR di sini sudah tahu bahwa saya sudah menyurati jauh sebelumnya daripada Pospera. Cuma waktu itu saya minta, ini harus saya buat tembusan ke DPR, tapi minta tolong Pak Ketua nggak usah dulu. Artinya di situ saya pun mengharap, oke lah, kami satu jalur, satu jalur kan itu Pak kan. Saya mengharap supaya apa yang saya suratin itu secepatnya entah apa solusi sampai sekarang nggak ada. Jadi inilah yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ketua Komisi D. Sebenarnya ada apa dengan kami ini di Asahan ini? Mohon maaf Pak, makanya saya sangat-sangat apresiasi kepada Bapak. Saya sendiri kepala desa yang dipilih masyarakat. Tanggal 27 Juli sudah saya sampaikan surat, sampai sekarang nggak ada apapun tanggapan dan solusi yang mau dibuat. Jadi yang dicurigai saya selain kepala desa, ya kemampuan saya seperti itu Pak. Terakhirnya saya menyampaikan kepada masyarakat, terserah kalian lah, yang penting udah suratin pos-pos saya tidak mampu lagi. Ya kalau kalian mau gimana di sana terserah kalian. Kenapa saya surati? Saya persis tahu di mana sejarahnya itu. Pada tahun 93, waktu itu Bupati Asahan, saudara saya, Bupati Asahan ini dulu dipegang oleh saudara saya, Bupati Asahan, kenapa dulu itu dibolo, dibagusin? Itu untuk mensejahterakan masyarakat, bukan mau menghancurkan masyarakat. Itu dibuat. Ini ada buktinya. Nanti kalau kita turun ke lapangan bisa kita lihat ini Pak PPR.
bisa kita lihat. Artinya ini jauh sebelum pemerintah asahan sudah memikirkan masyarakat. Kenapa terakhir ini pemerintah asahan tidak memikirkan masyarakat? Menghancurkan masyarakat. Ini yang paling kecewa saya. Artinya saya sendiri yang saya salahkan Pak. Saya pun bagian dari pemerintahan. Jadi mau dibawa kemana masyarakat ini? Ini dilakukan normalisasi pembersihan titik Sinabe, titik Setumpak dan titik Putih atau air keras, supaya daerah itu kering, supaya masyarakat tersebut, masyarakat petani itu bisa hidup di sana. Itu tujuannya. Kenapa? Udah reformasi, udah apa? Kok turun pemerintahan asahan? Ini turun Pak. Aku tahu 2017, mohon maaf Pak, tahun 2017 desa-desa lain udah datang ke sini. Aku udah pernah di desa-desa lain, Jamur itu hancur semua, termasuk Alam Bumbung. Apalagi 3 desa itu bisa bangun. Saya mendengar, tapi sampai sekarang, apakah korban hancur dulu masyarakat baru didengar? Nanti masyarakat datang ke sana, tidak juga disalahkan masyarakat. Mohon maaf, ini mau 2000 kian datang ke mengucapkan mau demo, tidak usah. Masih ada wakil kita yang mau membantu kita. Inilah yang gimana saya sampaikan Pak. Tangisan masyarakat itu Pak. Tidak bisa saya. Ini hidup masyarakat. Ini surat ininya. Ini masih kerja Pak ya. 6.000 hektar. Dari 1.836 hektar. 600 hektar yang digenang oleh air. Ini ada tulis ini. Ini masih biaya kecil nih Pak. Biaya mengolah tanaman 600 hektar yang kena. Sebagian masyarakat cuma di situ tanahnya. 600 hektar kali 1.080.000. Ini biaya mengolah tanah Pak ya. Ini Pak ya. 600 hektar kali 1.800 mana ini? 1.800.000. Biaya menanam 960. Ini udah dirinci semua di sini untuk sampaikan sama Bupati. Jumlah semua yang kena 3.240.000.000. Nah ini 3.240.000.000. Ini belum kuhitung tenaga. Ada yang menyemprot, sudah ada yang memupuk. Ini masih 3 jenis, menanam, bibit, sama membaca. Sudah kena 3.240.000.000. Padahal sebagian sudah ada memupuk, sudah ada tenaga belum kuhitung. Apabila berhasil, ini apa ini? Apabila berhasil 17.280.000.000 sekian lah mau dapat. Lain lagi tenaga kerja ya, kan ini orang ini kan ada tenaga kerja yang buru-buru dibayar, menyemprot dibayar. Tapi sampai sekarang nggak ada perhatian. Nanti masyarakat demo, saya salahkan. Jadi kalau masalah yang ada di sana atau arugan ini, mohon maaf Pak, Bapak pun udah arugan orang itu, udah Bapak diminta pun arugan kan? Anggota dewan, putusan masyarakat meminta, kok nggak hadir? Berarti kan udah memang lah. Kehadiran orang itu berarti Bapak nggak diakui. DPR asahan tidak diakui orang itu, menurut pendapat saya. Udah langsung itu 2 komisi meminta. Jadi kok nggak dihargai? Artinya di sini, ini Pak, bisa nanti terangkan sama Bapak. Ini Sungai Sahan Pak. Sungai Sahan. Ini titik Napi Tubulu. Ini titik Setumpak. Ini titik Putih.
antara atau air deras, titik Situmpat dan air deras, airnya mengalir ke desa Berbangunan. Ini titik Sinapit mengalir ke bawahnya Pak ya, ke bawahnya ke Sungai Sahang. Artinya kalau mengalir ini tidak ada hubungannya ke desa kami. Ini lebih rendah daripada ini Pak, lebih rendah. Ini lebih tinggi. Tapi yang terjadi di sana bisa banjir ke daerah yang paling tinggi. Nah ini, bukan ini. Bisa terbalik ya. Bisa banjir ke daerah yang paling tinggi. Kalau pertanyaan waktu sekolah, air mengalir ke arah mana? Ke rendah. Ini justru terbalik. Air mengalir di sini banjir, Pak. Di sini banjir, kok di sini tidak jalan airnya. Makanya aku minta waktu itu kepada PUPR atau melalui Bupati agar dibersihkan ini Pak, supaya airnya ini mengalir di bawah biar bisa kami biar enggak banjir. Pada awal sejarahnya perlu juga bisa dicek. Kenapa cuma desa Berbangunan banjir masyarakat? Kalau memang masalah hujan. Padahal jauh lebih tinggi desa Berbangunan daripada Kepayang. Kenapa di Kepayang atau di daerah rumah Pak Camat tidak banjir? Jauh lebih tinggi kami, desa kami. Tapi kenapa desa kami bisa udah tidak ditempati masyarakat lagi, rumahnya udah berbulan-bulan? BP, tanya, ini sudah hadir BPNT, Badan Penanggulangan Bencana Alam. Mungkin posisi yang di benteng mereka itu di mana? Jadi ini di benteng IPS yang di batas, Pak. Jadi apabila hujan dari alam bombon apa, ini airnya turun ke bawah. Ditahanlah airnya. Sesudah ditahan ke samping nggak lari Pak. Ini di sini desa kita. Jadi ini jalan Pasar Banjar, jalan provinsi Pak ini ya. Jalan provinsi ini dilompat di sini Pak, di blok 9 sampai blok 11 di sana. Nah, ini dilompat masuk lagi desa kita Pak. Dari bawah ini Pak, ini tadi air yang dari Situmpat sama air deras di bawahnya Pak. Berdampinganlah sungainya, namanya Sungai Luka, di sampingnya lah ladang Barat. Lantaran air mengalir ini larinya ke desa kita, debit air di Sungai Luka namanya Pak, naik. Jadi air hujan nggak mau turun dari desa kita. Soalnya air sungainya berat naik Pak. Air sungai yang ada di desa kita udah naik. Jadi kalau datang hujan, nggak mau turun lagi air yang di desa kita ini. Udah lebih tinggi di sini air Pak. Itu yang terjadi. Jadi akibat air yang ini tampungan dari sini di sungai di bawahnya naik. Jadi dulunya ini lebih besar airnya dulu. Waktu sebelum ada PT IPS, saya dulu di sini anak muda dulu Pak. Saya 9 anak aku di sini tinggal. Di sini saya tinggal di daerah ini Pak. Kebetulan Rihol Sihotang memberikan tanahnya ke abangku Mula Sihotang, Kolonel Mula Sihotang. Aku tinggal di sini Pak. Makanya tahu aku persis di mana daerah rendah, tinggi. Ini kemarau panjang berjalan air ini Pak. Kenapa sekarang ini di sini air berjalan, di sini kok nggak berjalan? Makanya saya minta kepada pemerintah agar pemerintah turun. Saya tidak meminta kepada IPS. Kalau sama IPS sudah kusurati enggak lalu. Jadi saya minta supaya masyarakat yang ada di sini supaya bisa menanam padi. Jadi ini Pak, saya pastikan ini punya pemerintah. Ini terletak di sini. Ini Jembatan itu. jembatan ini terletak ini terletak di sini Pak. Bisa kalau cek ke lapangan di sini tuh. Berarti ini punya negara. Iya, Situmpat. Ini Raja Sriwal tahun 92. 93. Berdasarkan inilah saya pastikan bahwa ini sudah jelas di sungai. Jadi tadi saya tanya Pak, Kades, itu yang tempat orang itu mana ya? Ini di benteng semua ini Pak, di Di benteng. benteng semua. Di Jadi yang benteng. turun ke bawah. Di benteng semua ini, sesudah di benteng, di sini dibuat klep, tapi ini asli ditutup. Ini dibuat klep, tapi apa namanya klep kan nggak tahu kita gimana cara bisa dimatikan, bisa dihidupkan kan itu. Kenapa di klep? Di tengah sungai itu ya. Betul. Ini kan sekitar 4 km ke atas, 4 km ke atas,
ini di beko ini Pak ini. Jadi air kalau musim hujan di sini tinggi di atas IPS Pak, di atas IPS ke arah Bumbon. Jadi kenapa bisa jadi tadi kan waktu sekolah kan air mengalir ke arah rendah. Ini udah dibenteng. Ini kan paling rendah Pak, tapi lantaran dibenteng naiklah ke atas airnya. Itu makanya tadi air mengalir ini mereka melakukan pembentengan untuk Ya. mengamankan arealnya ini. Iya, Mungkin iya, lah, iya. hasil mereka ya. Nah, Iya. makanya arealnya lah. Itu makanya itu kan penting untuk jelas. disampaikan. Jadi kan gitu. Tapi biar demikian Pak, bukan berarti kalau menyelamatkan asetnya bukan berarti sungai yang berbunyi dia kan. Dan harusnya tanah dia yang dibenteng dia. Andai kata ini lahan mereka, dia tingginya yang dibenteng dia supaya nggak masuk bukan sungai yang ikut dia. Seperti itu. Logikanya seperti itu. Atau gini bisa, maaf Pak Ketua. Atau bisa jadi gini Pak Ketua. Ini secara kita berpikir secara sehat ya. Seperti dari pernyataan dari Pak Kades tadi, udah 2 desa Pak ya yang pernah mengajukan RDP ke kantor dewan. Ya di sisi lain lah. Kan ini desa ketiga mungkin perbangunan. Pak bisa jadi ini untuk kesengajaan. Alasannya kenapa untuk kesengajaan? Bagaimana biar masyarakat pindah dari lokasi itu? Iya. Iya. Itu prinsip kita Pak, jelas itu. Kenapa? Udah 2 desa Pak RDP, bukan 1 lagi 2, ini ketiga. Jadi penderitaan rakyat itu tidak dirasakan oleh pengelola atau PT. Jangan nanti udah kelaparan apa masyarakat baru pihak pemerintah baru angkat tangan atau jadi buang badan. Gak tahu kan masalah itu tahun lalu, itu bukan jabatan kami. Itu yang kita takutkan Pak. Jadi sedikit Ketua, mau menambahkan, saya jelaskan dulu sejarah desa Perumbunan ini ya. Kenapa ada? Jadi desa Perumbunan dulu masuklah orang dari Tuba sana Pak ya. Iya. Samosir. Ya, terang. Migrasi. Masuk. Tahun 81 pindah orang itu. Ya, 81 ya. Pindah akibat banjir ini, Bu. Pindah balik orang itu ke Tuba sana. Enggak sanggup bertahan itu. Jadi tahun 93 dibuat Bapak Riol ini lah yang 3 ini. Pakai dana APBN. Pakai dana APBN. Dibuat, setelah dibuat nggak banjir lagi pembangunan. Baliklah lagi dari tua itu. Balik lagi. Itu jadi kejadiannya. Sekarang ditutup PT lagi. Jadi kan bisa saja orang yang berasumsi supaya kan pindah lagi. Ya kan orang itu ngurus HGU contoh 6.000 yang terrealisasi 5.000, 1.000 lagi kurang tinggal lagi buat lagi gini biar dapatkan 1.000 lagi, bisa jadi asumsi kami seperti itu. Jadi masalah pembentengan ini Pak Ketua saya jelaskan sedikit lagi, kalau ini dibuka air nggak kesini lagi Pak Ketua, jadi air langsung ke sini dan airnya berbagi nggak kesini semua Pak Ketua. Bukan gara-gara ini tumpat apa segala macam sesuai dengan pernyataan Ridwan di koran analisa itu gara-gara tumpat bupati juga udah bilang bla 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 ya. Kalau dia merasa itu tumpat bisa jadi gara-gara ini ditutup air nggak jalan ada cengkong loh. Kalau air jalan kan nggak ada cengkong loh. Kan gara-gara itu. Dan kalau dibilang gara-gara alam, kok tuntut alam itu gitu dia kan. Ini bukan manusia, dia saya tuntut. Kira-kira seperti Pak Ketua. Kira hadir gara-gara itu betul. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tong dan kawan-kawan saudara. Sesi kita tadi sudah jelas ya, penjelasan dari Pak Kades ya, Pak Mami ya, sama Pak Ketua. Pak juga ya. Dari Ada masyarakat. yang ditambahkan? Ya. Masyarakat. Ya. Ini saya dari masyarakat. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai di sana juga kan marga saya marga Manulang, tapi kalau di pasar ya yang tahu orang BK. Jadi memang kalau kami rasakan sebetulnya masyarakat di Perumbunan ini sudah sangat kecewa Pak. Seperti waktu Bapak mendiang Topan Gama Simatubang Bupati, datanglah ke kampung kami desa Perumbunan, apalah dibilangnya, saya minta tolong sama masyarakat Kecamatan Sungai Kepayang terlebih dahulu
pertahanan sama perbangunan. 1000 kali minta tolong saya, apalah itu Pak, ambil fungsilah kalian, tumbang kalianlah sawit itu menjadi perladangan untuk nanam padi. Jadi bagaimana sebetulnya ini ya? Sawit udah ada hasilnya. Jadi kami tumbang ini menjadi perladangan padi, kemana lah? Karena ini desa pertahanan dan pembangunan, ini lumbung beras asahan katanya. Ya betul, kalian pikir begitu. Jadi setahun yang lewat Pak, kutumbanglah sawit saya 1 hektar di sebelah yang banjir lah. Sebetulnya ini antara di dalam keluarga lah ini. Datanglah istri saya. Kenapa kau tumbang itu? Udah ada hasilnya katanya. Pinomak nanti untuk beli beras 3 kaleng udah bisa 1 bulan kita. Itu aja ladang kita katanya. Udahlah, udah minta tolong pemerintah kabupaten bahwa bukan kita aja yang menumbang sawit nanti, semua nanti. Kalau kita biarkan nanti di tengah-tengah ladang kawan kita, itu mengganggu. Jadi kecolongan nanti orang kita tumbang, kalau katanya. Jadi lebih kurang sekarang di sana Pak, kalau 300 lebih udah kena tumbang sawit menjadi persawahan. Itulah yang dimakan banjir sekarang. Jadi sekarang apalah kami makan Pak? Itu saja ladang saya yang 1 hektar itu yang sebelah yang banjir ini. Udah ku tanam, udah ku pupuk, udah ku semprot. Waktu itu Pak, itulah yang paling bisa kami 100% bisa kami 2 kali menanam tadi. Itulah. Di bulan 4 itu datanglah dinas pertanian dari kabupaten. Pas panen kami sini. Kami minta tolong sama masyarakat yang ada di sebelah Kuala ini, secepatnya ulangi kalian lah. Secepatnya karena kita sudah kurang dana beras ini. Iyalah Pak, kami akan. Tak salah Pak, tanggal 5 bulan 5 udah menjamu kami, udah turun mulai tanggal 8 sampai udah menanam sebagian. Di situlah mulai Pak datanglah banjir. Bah, dari mana ini? Sebentar lagi kering itu. Udah dibibitkan lagi Pak. Kemana kami tanam lagi bibit itu Pak? Airnya udah segini. Jadi macam saya Pak, aja ladang saya yang saya pergunakan, yang 1 hektar itu aja. Apalah kami makan? Apalah kami makan? Jadi niat kami Pak, macam aku, jelas aku bilangkan itu. Kalau tidak dihalangi kepala desa sama kawan-kawan ini, masyarakat mati-mati di situ tidak apa-apa. Bagusan mati cepatnya, timbang-timbang mati kelaparan. Anak saya mau minta maaf, apa mau aku kasih? Ini saya minta makan, apa mau aku kasih? Apa saya kasih? Itu aja ladangku Pak, yang sebelah wadah yang dimakan banjir ini 1 hektar. Udah aku tumbang sawit, lantaran dibilang Bapak Mendiang itu, Bapak Bupati, tolonglah katanya. Iyalah, kami akan. Sekarang kami mengadu masyarakat sama Bapak DPR, sama Bapak yang instansi ke pemerintahan ini, tolong diperhatikan. Macam dibilang Bapak tadi, kami tanya dulu IPS itu. Apa boleh kita tanya rupanya orangnya, mengganggu sama masyarakat. Kalau dibilang kami nanti, ya kami tunggulah, kami laporkan ke bos kami. Bosnya di mana? Di luar negeri bosnya itu. Di telepon, oh udah sakit. Oh nami lagi, padahal di rumahnya, di hotel dia tidur. Di hotel dia tidur. Jadi kami 100% Pak minta tolong sama Bapak-Bapak yang instansi pemerintahan ini. Jangan pala ditanya itu. Karena itu udah jelas mengganggu. Kapan lagi kami menanam lagi Pak? Beras tak ada lagi. Apa macam di TV nanti kami bunuh diri biar mati? Itulah yang paling sakit Pak. Kutumbang sawit saya, padahal dapat dari situ 1 kali dolos, 3 kali beras. Sekarang apalah? Meminjam dari kawan, siapa yang mau dipinjam? Lantaran dikasih kawan pun meminjam, kalian ada diharapkannya. Jadi ngiri kali lah kepada ini. Kalau saya udah rambut putih ini Pak, tak pernah begitu banjir di Sungai Lobat sebelum buka inti malam itu. Tak pernah. Kalau Bapak nih, Bapak Komisi D ingin kepala aruan segini panjang, biar kuantar besok.
timbang 2 kilo Pak. Berkuanta besok. Itulah saya mohonkan Pak, janganlah kita tunggu. Saya minta tolong sama Bapak yang berdansa di situ. Bagaimanapun kita bersihkanlah itu. Jangan kita tunggu. Kalau kita telepon, buktinya lah Pak. Sedangkan Bapak Ketua DPR diundang tak datang. Kalau kita survei lagi ke situ, wah tak ada jalannya itu Pak, tak ada itu jalannya itu. Tunggu dulu. Bapak Camat, Bapak DPR Ebenezer Sitorus sama kepala desa kami, sama adikku ini ke situ. Apa dibilang orang itu? Kau dari mana katanya? Karena kau dari mana itu? Untuk tak itu kasih itu Pak, kutumpu itu di kawan-kawan orang tua. Sedangkan Ebenezer kepala desa kami di situ. Walaupun rambut putih gini Pak, mati di tempat saya sudah tahu. Demi mempertahankan perut saya sama anak saya. Demi itulah saya mau. Jadi minta tolong sama Bapak. Jangan pala kita tanya-tanya orang itu. Kapan lagi kami nanam lagi kami Pak? Udah mau bulan 10 lagi. Jadi itulah dari tokoh masyarakat, dari masyarakat dari sana, dari anggota kepala desa kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Pak, tambahan. Sudah dari masyarakat dari desa Perbangunan. Baik, dari desa Perbangunan. Memang kami sering mewakili. Saya hadir di desa Perbangunan tahun 1988. Saya dengar cerita banjir terakhir tahun 84. Tahun 93 saya nampak sendiri Pak Sihotang waktu memimpin Kabupaten Asahan. Saya nengok sendiri naik sampan dari Tanjung Balai ke Sungai Salam. Itulah yang ada kami tengok di tempat di TKP bangunan tahun 93, peduli sama masyarakat. Jadi Pak, kalau kami tengok pendek cerita yang kami ke sana Pak, ini PT ini menganggap macam dibilang Bapak ini tadi rambut putih itu dianggapnya apa? Bahasanya itu ada rekamannya. Kami sudah mengantisipasi masyarakat beribu orang. Kami ke sana cuma 4 orang Pak dari masyarakat. Jadi kurasa kalau istilahnya bahasanya itu kian begitu 500 saja kian masyarakat. Mungkin itu manusia yang ngomong itu jadi abu. Tapi kami membendung masyarakat itu, aspirasi masyarakat itu kami dan ibu perwakilan. Dari ngomongnya itu aja Pak, siapa kau? Kurasa Pak kalau istilahnya saya pegang KTP-nya itu masih di bawah umur anak saya. Security. Ridwan. Dan saya dengar Pak itu mungkin Bapak juga kenal TR Sinenggolan. Anaknya pun ada di situ. Dari cerita itu siapa kau? Mereka Nenggolan. Siapa? Anak TR Nenggolan. Mungkin Bapak lebih kenal Pak TR Nenggolan. Saya nggak kenal TR Nenggolan. Katanya mantan kehutanan. Anaknya sebagai pengacara. Jadi maksud Pak begini Pak. Kita jangan ada macam dibilang camat tadi begini, dibilang Bapak dari PU tadi begini, dibilang masyarakat ini sampai di mana kesabarannya? Sampai ini tadi kami ikut, kami menyembah minta tolong jangan. Ini kita kan ada undangan, kita sampaikan kesaksian kita kepada Pospera di Surati. Udah, entah 2 orang, entah berapa orang lah kami. Jadi kurasa kalau istilahnya datang ke sini mungkin dari Bapak DPR, Ketua Komisi D, Bapak Ibu duduk di sini berdasarkan masyarakat kelas ya Pak. Pilihan masyarakat. Bisa Bapak Ibu duduk di kursi-kursi empuk, tolonglah Pak. Tapi kalau memang ada surat dari pemerintah, itu desa perbangunan masyarakatnya tidak dihiraukan di Kabupaten Asahan, silahkan kami terima suratnya. Biar tahu. Apakah memang macam tadi? Terdaftar apa enggak? Ada yang bilang enggak. Kenapa tak terdaftar? Itu gubernur Raja Siregar siapa? Kok bisa udah ada surat peresmiannya di situ? Sekarang datang dari pemerintah sekarang. Berubah pemerintahan negara Republik Indonesia. Itu desa perbangunan masyarakat tidak ada. Biar tahu kami, biar kami terima. Biar tahu kami mengistilah melaksanakan apa yang akan kami laksanakan. Jadi kami masih bisa Pak mengasih pandangan kepada masyarakat ini jangan terjadi yang enggak.
Sekala kasih Bapak izin, entah siapa dari pemerintah kabupaten, silahkan bertindak sendiri. Gosong itu PT. Tapi negara kita ini Malu. negara hukum Pak. Malu. Malu kita nanti. Terutama Jadi malu. minta tolong Pak. Ini masyarakat ini sekarang ini, kalau kami Pak masih sehat. Kalau tidak yakin Bapak, silakan sekarang kita ke TKP. Ibu Borhaming meninggal. Gara-gara apa? Ditengok padinya dimakan banjir. Iya. Ada yang tinggal tumpang, kena. Semalam dibawa ke rumah sakit, mati. Mati. Sekarang ada. Tak yakin loh kita Pak. Silakan ke TKP. Apakah begitu memang mau diminta dia pemerintahan Kabupaten Asahan? Bertahu kami. Tapi ada surat resmi. Tengok dalamnya. Ini kepala desa.